Dinda Meli Angelika dengan NIM 21S10295. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bab 7 mengenai bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga kita sebagai calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga yang baik perlu mengerti tentang apa itu hukum dan bagaimana cara penyelenggaraannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana penyelenggaraannya ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan ada beberapa tema hukum nih teman-teman, mengikuti alur pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, penelusuran konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keenam, merangkum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Setelah memahami dan melakukan pembelajaran ini, diharap kita memahami nih, serta peka dan tanggap terhadap dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian A, penelusuran konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes 1599 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus. Artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukanlah hal yang tidak mungkin bagi semua masyarakat, tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu sangat sempit. Tetapi tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Teori Kraneberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang NRI 1945, ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dikatakan Kraneberg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu kita akan lanjut lagi tentang tujuan negara yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang Dasar NRI 1945 pasal 24 yang berisikan pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum.
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh seluruh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkupan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mungkin sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Miracle Jasa Karisma dengan NIM 21E10330. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Ialah Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD RI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 48 atau 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikut yang dimaksud dengan ketiga lembaga peradilan tersebut yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Ayat 2, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di dunia ini. Terus bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi. 4 fungsi ini dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. Dan 4. Menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat yaitu menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan-badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita sebut KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita sebut KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Nah guys, pada bab 1 kan telah
diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum itu seperti yang pertama ada perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik. Seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Yang kedua ada masih adanya potensi konflik dan kekerasan sosial seperti sara, tawuran, dan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Yang ketiga adanya marak kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum terselesaikan, yang belum dilaksanakan secara tuntas. Yang keempat ada penegakan hukum yang lemah, karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas atau ad hoc. Misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Lalu, agar suatu negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara dengan baik, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama, ada hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, seperti masalah jual beli, sewa menyewa, atau pembagian waris. Yang kedua ada hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Perkenalkan, nama saya Melia Anggrani Saputri, kelas 04 dengan NIM 21S10265. Nah, peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat maupun yang menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Rothbard, seorang ahli filsafat Jerman, atau dalam Sudikno Mertukosumo 1986 halaman 130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu 1. Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga Sicherheit atau unsur kepastian. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu,
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP-ER. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukum bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukum dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Yang kedua, hukum formal atau disebut dengan hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, dan hukum acara perdata. Melalui hukum cara inilah hukum material dapat dijalankan dan dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat dijalankan. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain: yang pertama, kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi hukuman bantuan hukum. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyidik dan penyelidik menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI atau negara Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanpa pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik. Penyelidik dapat melakukan tindakan berupa: yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang keempat, membawa dan menghadap seseorang kepada penyidik. Setelah itu, penyidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Selain selaku penyidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut pasal 6 UU nomor 8 1981, yang bertindak sebagai penyidik: yang pertama, pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil untuk orang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyelidikan. Yang kesepuluh, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara atau pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di bidang pengadilan jaksa. Memiliki wewenang yang pertama yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, yang kedua ada membuat surat dakwaan, yang ketiga ada melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan yang keempat ada menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum dengan hukuman tertentu, dan yang terakhir ada melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan pasal 4 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh yang pertama ada Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua ada Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dan yang terakhir ada Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Lalu juga ada tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana tetapi juga di bidang perdata dari tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dalam pasal 30 UU nomor 18 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa di bidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan penuntutan, yang kedua ada melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima ada melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksananya dikoordinasikan dengan penyidik. Bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut melakukan kegiatan A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum, C. Pengawasan peredaran bawang cerakan, D. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, E. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal. Lalu ada kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai
badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara atau mengadili golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenal perkara perdata maupun perkara pidana. Lalu ada peradilan hukum. Peradilan hukum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama, yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Adapun fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Lalu poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap provinsi. Maka dari itu, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding. Suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya meliputi satu daerah tingkat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah yang pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Lalu pengadilan tinggi ini mempunyai susunan seperti: 1. Ada pimpinan, yang kedua ada hakim anggota, yang ketiga panitera, dan yang terakhir sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi dilakukan melalui undang-undang. Lalu selanjutnya ada pengadilan tingkat kasasi. Bila putusan hakim pengadilan tinggi belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi pada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, MA adalah badan pengadilan yang paling tinggi. Pemeriksa tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan pada perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sedangkan permohonan kasasi sendiri hanya dapat diajukan satu kali. Kewajiban utama pengadilan MA adalah melakukan pengawasan tinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Untuk mengatur lebih lanjut pasal tentang kekuasaan kehakiman, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kaitannya dengan masalah pengadilan dalam undang-undang tersebut, jelaskan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan yang pertama, pemohonan kasasi, dan yang kedua, mengadili sengketa tentang kewenangan.
Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Maka dari itu, hakim pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya yang tidak jelas. Oleh karena itu, hakim dibolehkan menemukan atau membuat hukum melalui penafsiran hukum yang dengan tetap memperhatikan perasaan dan keadilan dan kebenaran. Lalu berikutnya ada penasihat hukum. Penasihat hukum adalah istilah yang diberikan kepada pihak orang yang memberi bantuan hukum. Persoalan yang dihadapi sekarang, sejak kapan seseorang tertuduh atau terdakwa mendapat bantuan hukum? Berdasarkan pasal 69 KUHP, ditegaskan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasihat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan dan perkaranya. Dalam melaksanakan bantuan hukum ada beberapa yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu yang pertama, penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Yang ketiga, tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Penasihat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Lalu ada juga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah kita menelusuri sejumlah peraturan perundang-undangan tentang lembaga negara dan badan lainnya terikat dengan penegakan hukum di Indonesia, maka banyak sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa ini, seperti masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Itu terbukti dalam ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. Lalu masih ada potensi konflik kekerasan sosial bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentrisme. Lalu juga ada maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dalam hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya adalah penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Apabila hal ini terus terjadi, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Apabila kita telah menggali atau mengkaji sejumlah informasi sebab di atas ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, khususnya tentang lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan badan-badan serta aparatur penegak hukum, maka sebenarnya negara kita ini memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibatkan jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Lalu selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Apa yang terjadi apabila di sebuah negara atau bangsa tidak ada peraturan hukum? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sejak lama Cicero menyatakan ubi societ ibi lus, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pasti kita menemukan betapa banyaknya peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam setiap ayat-ayat kitab suci tersebut. Tapi yang paling penting adalah penegakan dan kepastian hukum.
Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Oke, perkenalkan nama saya Tingkan Patricia Mumbunan dengan NIM 21S10234. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Materi tentang penegakan hukum yang beradilan. Saya akan membaginya ke dalam poin-poin penting. Untuk yang pertama, negara adalah organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Poin yang kedua adalah ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan, kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, kemudian pertahanan, dan yang terakhir menegakkan keadilan. Poin yang berikutnya, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya pun terlindungi. Maka dari itu, dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Poin yang keempat, dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik. Kalau kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, sedangkan lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Poin yang berikutnya, poin kelima, pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan yang terakhir peradilan tata usaha negara. Peradilan umum ini merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara itu merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing punya lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Poin yang berikutnya, poin ke-6, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum ini sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Oke, cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan.
dan terima kasih sudah menyimak.